Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan video laporan praktikum botani umum tentang batang. Nama saya Alfikri Nugroho Indratman NIM 2403010. Dosen pengampu Salmiati, MPD PhD. Program Studi Teknologi Pasca Panen Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia tahun 2025. Latar belakang. Batang, sebagai salah satu organ yang berperan penting dalam lalu lintas nutrisi pada tumbuhan sangat penting untuk dibahas. Selain sebagai organ nutrisi, batang juga merupakan organ yang mendukung posisi atau tata letak organ-organ lainnya. Struktur batang cukup beragam pada tumbuhan yang berbeda. Tujuan praktikum. Tujuan pelaksanaan praktikum, diharapkan mahasiswa akan mampu 1. Menjelaskan struktur batang baik struktur morfologi maupun anatomi. 2. Menjelaskan beberapa macam tipe berkas pengangkut yang terdapat pada batang spesies terpilih. 3. Menjelaskan beberapa macam arah tumbuh batang dan contoh spesies terpilihnya. 4. Menjelaskan percabangan pada batang dan spesies terpilih. 5. Menjelaskan beberapa organ pada spesies terpilih yang merupakan hasil modifikasi batang. Alat dan bahan. Alat mikroskop gelap bakar pipit tetes silet spatula tisu kaca preparat penutup kaca preparat HVS. Bahan. Cara kerja. 1. Sebelum melakukan praktikum siapkanlah mikroskop dan bersihkan sehingga mikroskop siap untuk mengamati. 2. Bersihkan kaca benda dan teteskan air di atasnya. 3. Bagilah tugas pembuatan preparat pada semua anggota kelompok. Berilah kode pada setiap kaca benda. 4. Iris tipis semua bahan dan letakkan di kaca preparat. 5. Teteskan air akude selalu tutup kaca preparat dengan kaca penutup preparat. 6. Letakkan kaca preparat di mikroskop lalu amatilah sel yang terdapat pada tumbuhan itu tersebut. Pembahasan. Praktikum ini bertujuan untuk mengamati struktur morfologi dan anatomi batang pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Berdasarkan hasil pengamatan, terlihat perbedaan mencolok antara struktur batang kedua jenis tumbuhan tersebut. Pada tumbuhan dikotil, misalnya batang sirih, jaringan pembuluh tersusun dalam bentuk lingkaran, dengan keberadaan kambium di antara xilem dan floem. Kambium ini memungkinkan terjadinya pertumbuhan sekunder yang menyebabkan batang membesar. Selain itu, terlihat adanya jaringan epidermis, korteks, floem, xilem, dan empulur. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, misalnya jagung, jaringan pembuluh tersebar secara acak dan tidak memiliki kambium. Hal ini menunjukkan bahwa batang monokotil tidak mengalami pertumbuhan sekunder seperti pada dikotil. Jaringan yang diamati meliputi epidermis, jaringan dasar, yang menggantikan fungsi korteks dan empulur, serta berkas pengangkut. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa salah satu pembeda utama antara monokotil dan dikotil terletak pada susunan dan keberadaan kambium dalam jaringan batangnya. Praktikum ini memperjelas pemahaman tentang adaptasi struktural batang terhadap fungsi transportasi air, zat hara, serta dukungan mekanis pada tumbuhan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa batang tumbuhan memiliki struktur yang berbeda antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Batang dikotil memiliki susunan berkas pembuluh yang teratur membentuk lingkaran dan terdapat kambium yang memungkinkan pertumbuhan sekunder. Sebaliknya, batang monokotil memiliki berkas pembuluh yang tersebar acak tanpa kambium, sehingga tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Perbedaan ini menunjukkan adanya adaptasi struktur batang terhadap fungsi dan jenis pertumbuhan masing-masing tumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.